joget ke depan yuk. Forum Fokus Indonesia, tempatnya orang-orang percaya. Dulunya sama dunia, sekarang jadi anak raja sekalian raja. Forum Fokus Indonesia, Come on. tempatnya orang-orang percaya. Asik. Yes. Kasih Yesus untuk selamat dunia. Yuk kita gandengan. Kita bergandengan tangan, mencari jiwa buat Tuhan. Yuk kita kerja buat Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan sekali Tuhan. Kita bergandengan tangan, mencari jiwa buat Tuhan. Yuk kita kerja buat Tuhan. Biar Indonesia penuh kemuliaan. Asik. Kita joget lebih asik lagi. Leha. Asik, 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 asuk. Tarik, Fokus Indonesia, yuk. bagi orang-orang percaya yang dulunya sama dunia, Sekarang jadi apa? jadi anak raja sekali. Bener banget. Forum Fokus Indonesia, bagi orang-orang percaya Asik, asuk. udah nikmatin kasihnya, kasih Yesus untuk selamat dunia. Nyok. Nyok, nyok, nyok. Yuk kita bergandengan tangan, yuk cari jiwa buat Tuhan. Yuk kita kerja buat Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan sekali Tuhan. Nyok. Nyok, asik. Kita bergandengan tangan, Nyok. yuk cari jiwa buat Tuhan. Yuk kita kerja buat Tuhan. Biar apik. Indonesia Yeay. Musik. Gendang saja ya joget. Bergandengan tangan, Asoy. mencari jiwa. Asik. Nyanyi dong. Nyok. Ha. Yuk kita bergandengan tangan, yuk cari jiwa buat Tuhan. Yuk kita kerja buat Tuhan. Biar apik. Biar Indonesia Lagi. Wuh. Yuk kita bergandengan tangan, Nyok. yuk cari jiwa buat Tuhan. Asik, asoy. Yuk kita kerja buat Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan sekali Tuhan. Nyok. Yuk kita bergandengan tangan, yuk cari jiwa buat Tuhan. Yuk kita kerja buat Tuhan. Biar Indonesia penuh kemuliaan. Biar apik. Indonesia penuh kemuliaan. Biar apik lagi. Indonesia penuh kemuliaan. Asik mau joget lagi asik. Asik. Tuhan Yesus baik. Amin. Wuh. Ayo Bang Oci, tarik. Nyok. Asik. Same-same nyok. Dia baik banget Ingat-ingat. dari dulu sampai sekarang dan selamanya.
Yesus baik, kasihnya kagak berubah. Are, baik, Dia baik banget, ingat-ingat dari dulu sampai sekarang dan selamanya. Di mana aja po, di mana aja, kapan aja bang. kapan aja. Siapa yang baik? Tuhan Yesus baik, Kasihnya kasihnya kagak berubah. Are, jangan takut, Jangan ragu dan jangan bimbang. Tuhan Yesus Dasar buat nolong semua orang. asik asuh. kasih Yesus Dahsyatnya Bukan yang percaya ada jaminan di masa depan, jaminan di masa depan. Apaan tuh? yang miskin diperkaya, Benar banget. yang sakit disembuhi, Luar biasa. yang mati dibangkit, Bangkit. Apalagi? yang berdosa diampuni, Wow. Berdosa diampuni. Joget. Asik. Asoy, asoy. Come on. Tarik lagi nyong. Tuhan Yesus baik, baik, Dia baik banget Ngat-ngat. dari dulu sampai sekarang dan selamanya. Di mana aja po? Di mana aja, Asik. kapan aja. Siapa yang baik? Tuhan Yesus baik, Apanya? kasihnya Oh. jangan takut, jangan ragu juga jangan bimbang. Asik, asik, asik. Tuhan Yesus datang buat tolong semua orang. Asik. Tuhan Yesus dahsyat Dahsyat. Angkat kepala. yang percaya Ada apa? ada jaminan di masa depan, jaminan di masa depan. Ayo. Yang miskin diperkaya, Wow, mantap. yang sakit disembuhi, Luar biasa. yang mati dibangkiti, Wow, lebih dahsyat lagi. yang berdosa diampuni, berdosa Silakan duduk. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dahsyat luar biasa. Shalom. Ya, mari buka Alkitab kita, Keluaran pasal 13 ayat 17 dan 18. Biasanya dalam forum-forum Islam atau kelompok Kedar Nebayot, biasanya saya ingin menyajikan hal-hal yang bersifat apologet, pembelaan iman, sebab kita tahu bahwa iman tidak secara otomatis bertumbuh. Tetapi iman selalu sinergi dengan pengetahuan firman Tuhan tentunya, sehingga kita semakin kuat. Tapi malam hari ini saya ingin menyampaikan dalam konteks kita yang mungkin sudah percaya atau yang dari belum percaya menjadi percaya. Sebab menjadi orang percaya atau orang yang beragama Kristen tidak otomatis ketika kita percaya Yesus dan kemudian kita semua beres.
semua instan kuat, semua kita langsung super. Enggak. Tetap saja ada proses yang harus kita jalani. Dan kita punya rujukan ketika kita mau bertumbuh. Tidak lain yaitu Alkitab. Ada perjalanan orang Israel, umat Allah, yang membuktikan bagaimana mereka melewati proses yang luar biasa kepada Tuhan. Saya ayat 17 dan Bapak Ibu ayat 18. 2 ayat saja. Nanti 98 ayat sambil jalan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18, 321. Kekasih di dalam Tuhan, kita cukup banyak tahu kisah Musa. Tapi ada hal-hal yang mungkin kita perlu menelaah lebih jauh. Supaya ada pesan yang kita bisa ambil dalam ayat yang kita baca. Sepeninggal Yusuf di dalam Kejadian 20 ayat 26. Orang yang dipenuhi Roh Allah dibuat Tuhan berkuasa atas tanah Firaun, padahal dia pendatang, dia bukan orang Mesir, dia bukan dari pejabat bangsa lain dan kemudian mutasi ke Mesir menjadi pejabat, bahkan dia adalah golongan budak yang kemudian Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang memiliki kehebatan yang luar biasa. Perjalanan 430 tahun cukup membuat orang-orang percaya, dan mungkin juga ada bangsa-bangsa lain yang kala itu Firaun amat sangat berkuasa, yang juga menjadi budak bersama-sama orang Ibrani kala itu, yang mungkin juga sudah ikut percaya atau mungkin kawin-ngawin dengan orang-orang Ibrani di saat ada di Mesir. Sehingga tidak semua itu sudah menjadi keturunan secara otomatis. Namun ketika dia menikah, dia mulai mengenal, dan itu pun tidak ada waktu untuk mereka boleh benar-benar mengabdi kepada Tuhan. Namanya budak. Apalagi konteks kala itu. Namun 430 tahun itu yang melulu lantahkan mental bangsa Israel. Ya, kita tidak usah jadi budak. Kita saja di dalam kamar, dalam rumah sendiri saja tidak keluar 2 hari 2 malam, langsung buyar. Sudah tidak tahu mau ngapain. Apalagi 430 tahun. Tentu bangsa ini terus berseru. Terus menaikkan doa karena mereka pegang janji. Apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham hingga kepada Yusuf, diceritakan itu terus menerus. Mereka tidak pernah berhenti sampai kemudian, ya, karena mereka ingat janji Abraham kepada Yusuf. Terlebih ketika di akhir hidup Yusuf, dalam Kejadian 50 ayat 24, Wayomer el Yosef Elohim pagat et. Allah akan memperhatikan kamu. Waktu itu dia ngomong sebelum akhir-akhir di Sadrapul Maut. Dia ucapkan di tengah-tengah keturunan orang Israel untuk mengingatkan. Karena dia sudah mau berpulang. Dia katakan Allah akan memperhatikan kamu. Allah et min eret zot. Dan membawa Zot itu negeri ke tempat negeri ini. Jadi keluar
Dan ini yang membuat orang Israel tidak berhenti sekalipun antara harapan dan kenyataan seolah-olah tidak match. Kalau janji Tuhan kita tunggu 1 tahun masih mending. Kalau sudah ratusan tahun coba berapa keturunan yang dari satu menanti sampai mati tidak dijawab. Satu generasi lagi menunggu sampai innalillahi pun tidak dijawab. Satu lagi generasi tidak dijawab. Tuh. Jadi kalau kita ikut Yesus, jangan berhitung. Oh, Tuhan, saya kan sudah dari seberang. Karena kemarin baru saya diundang di UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta. Tapi membahas soal genre. Soal lebih khusus kepada bagaimana perspektif wanita di dalam kekristenan. Nah, mereka tentu Islam. Jadi salah satu pembicara berkata bahwa itu Tuhan adil. Makanya poligami itu masih ditanya. Gitu. Boleh poligami, boleh juga tidak. Asal kuat atau tidak secara finansial dan semuanya. Memang beda dengan kita ya. Tuh. Ya. Kalau mereka boleh. Tuh ya. Jadi yang bahas ini juga punya keilmuan dalam hal itu. Tapi nanti ajalah. Sudah mau habis kesaksian, khotbah tidak, firman tidak. Ke negeri yang telah dijanjikan kepada Abraham, El Eretz Aser Saba le apa? Abraham le Yitzhak le Yakob. Kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Perkataan ini dipegang oleh orang Israel. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesukaran, kesulitan yang tidak mungkin bisa kita rasakan. Karena itu penderitaan yang luar biasa. Zaman itu budak itu tidak beda dengan hewan. Nyawanya pun sama. Jadi bisa dibayangkan seperti apa kondisi mereka, mental mereka memang sudah mental budak lah. Fisik mereka sudah tidak bisa diharapkan. Kecuali Musa yang hidup nyaman di istana. Dilatih, kecerdasan, kepintaran dan semuanya. Sudah, kemudian mereka pegang ini. Walaupun penderitaan yang panjang karena mereka tahu. Mereka menantikan Auna Adonai, jawaban Tuhan. Atas apa yang sudah disampaikan lewat Yusuf. Yusuf dari kakek moyangnya. Mereka pegang. Jadi mari kita. Mungkin hari-hari ini kita mengalami banyak hal. Mungkin dari tahun kemarin. Jangan berhenti. Kan Alkitab tidak pernah bilang kan. Kalau ikut Yesus semua indah. Nah, ada. Semua baik, aman, nyaman, tentram. Oh belum tentu. Justru kadang-kadang semakin kita setia. Semakin kita digiring ke sesuatu yang tidak kita inginkan. Bahkan menyakitkan. Tapi kita belajar. Mari kita lihat di sana. Perjalanan bangsa ini sebenarnya gambaran perjalanan manusia secara umum. Sebab siapa manusia yang tidak alami ini? Penderitaan, kesukaran, kesulitan itu. Apa yang dialami bangsa Israel. Atas perbuatan orang Mesir, mereka terus berseru kepada Allahnya Yusuf. Ucapkan terus, mereka pegang janjinya. Sehingga Keluaran 3 ayat 7 dikatakan, aku telah, kata Tuhan kepada Musa. Jadi ada 430 tahun. Berapa generasi ada di dalam penderitaan yang amat sangat sampai waktu Tuhan. Saya percaya, pastilah. Yang menunggu itu cuma sekedar menunggu tanpa sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan tidak mungkin Tuhan biarkan kita musnah seperti itu. Pasti orang Israel juga belum sungguh-sungguh. Sebagian iya, sebagian tidak. Tapi tiba waktu aku telah melihat dengan mataku memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Tiba waktu. Jadi kita ikut Yesus. Ada penderitaan, ada kesukaran, ada masalah. Jangan kita barter dengan Tuhan.
Saya kan sudah tinggalkan imanku yang dulu. Saya tuh sudah tinggalkan Islam. Imanku, iman Islamku. Tapi ternyata yang saya dapati tidak ada apa-apa. Lebih menderita malah dari sebelum saya pindah. Oh bisa itu. Sebab yang kau pikirkan ikut Yesus, barometernya tidak seperti yang Tuhan mau engkau ikut dia. Tuh. Jadi introspeksi diri kadang-kadang kita perlu. Saya udah jual iman, yang sana memang Kristen turunan. Saya enggak, saya diusir, saya di ini, saya dibeginikan. Toh ketika saya jadi Kristen juga alami tidak lebih baik. Tapi apakah kita kemudian kembali? Tuh, tinggalkan. Jangan sama blow on dengan orang Kristen yang sudah miliki Yesus, dia tinggalkan Yesus. Anda-anda yang bukan dari Kristen, Anda-anda yang bukan percaya Yesus dulunya dan sudah percaya Yesus. Sebab memang tidak mutlak, tidak absolut yang sudah dulu, yang paling depan belum tentu. Tuh. Berbahagialah engkau yang baru nyusul. Tuh. Tapi jangan kemudian ketinggalan, bahkan berpaling. Mari kita lihat. Tidak panjang-panjang, cuma 2 ayat. Jam 10 selesai. Ayo. Mari kita lihat. Ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu terjadi. Menunjukkan ada peristiwa yang menyebabkan Firaun tidak berdaya untuk menahan orang Israel yang sudah ratusan tahun sebelum Firaun itu. Ada Firaun sebelumnya yang mengasihi Yusuf. Tidak mampu menahan orang Israel yang lemah, tidak berdaya, tidak kuat, tidak sanggup. Jangankan untuk mereka berjalan jauh. Saya yakin mereka dorong itu, kerja rodi itu karena takut dihukum. Jadi mau tidak mau terpaksa harus paksakan diri. Sesudah itu baru habis. Setelah itu hafad. Artinya setelah sesuatu yang terjadi. Apa yang membuat Firaun bisa menyerah? Sebab selama ini tidak ada kisah kemudian Firaun menyerah kepada orang Israel atau budaknya atau orang Ibrani kala itu. Tapi dikatakan setelah Firaun, kata setelah itu hafa. Kata hafa itu artinya ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang terjadi. Yang kalau bukan karena Tuhan tidak mungkin Firaun menyerah. Oh ini aset budak terbesar. Paling banyak budak itu orang Ibrani di situ. Ada proyek-proyek Firaun untuk membangun kekuatan, kebesaran, kekuasaan dia butuh budak. Tapi ketika dituliskan ayat 17, setelah sesuatu yang terjadi, ya, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi. Kata salah, bangsa itu pergi. Salah itu artinya kalau boleh memohon, cepat keluar dari Mesir. Cepat pergi, bertolak belakang dengan prinsip Firaun yang harusnya turun-temurun orang Israel tetap jadi budak. Setelah apa yang terjadi? Berapa tulah? 10. Tuhan tunjukkan kuasanya. Dan hanya itu yang membuat Firaun tidak berdaya. Amin. Ya, kita banyak saya sering ngomong juga dengan teman-teman akademisi Islam. Itu para apologet atau bukan itu ya. Atau cari gara-gara lah. Itu teman-temannya itulah. Yang selalu terus. Kok dia lebih benar dari Kristen? Mereka dengan mereka. Yang dibilang Yahudi. Yahudi Belanda disalahkan. Yahudi disalahkan. Loh Anda Wahabi dengan Anda kok. Anda dengan Anda kenapa mesti Yahudi yang disalahkan?
Kecuali mereka datang dalam agama Kristen, tidak apa-apa. Atau agama Yahudi. Mereka ada, semua sudah Islam. Tuh. Memang Yahudi terus. Belanda terus. Belanda artinya kan sudah merujuk kepada kekristenan. Nah, dan merasa paling benar. Saya pernah bilang begini ke mereka. Sepaham-pahamnya studi Islam. Kebetulan saya mengajar juga studi Islamika. Khususnya ilmu tauhid, ilmu kalam. Dan pure memang itu pengajaran sumbernya dari mereka. Saya bilang kalau mau belajar ke teman-teman hamba Tuhan, kebetulan itu sekolahnya Ibu Rita Wahyu. Dia minta saya mengajar di studi Islam. Sudah. Saya bilang ya kalau mau belajar Islam harus belajar ilmu secara komprehensif, secara utuh, betul-betul pengertian Islam supaya kita nangkap. Sebab kalau saya potong, nanti yang Anda dapat adalah penafsiran saya, pemikiran saya. Jadi saya ngajarin. Karena ada beberapa contoh Ibnu Taimiyah punya teologi kalam. Ya, karena kan ada Asy'ariyah, ada Mu'tazilah, punya konsep kalam itu berbeda. Kalau kita kristologi lah, kurang lebih begitu. Sudah. Jadi saya bilang dengan mereka bahwa kok saya katakan fasihnya saya memahami studi Islam yang sumbernya memang daripada teolog Islam, saya tidak lebih hebat dari pemulung orang Islam yang pemulung sampah itu karena dia menjalankan, dia percaya. Kalian kan cuman ngambil, serang, kira-kira saja ini orang Kristen akan tidak ngerti, hajar. Padahal yang kalian tuduhkan kepada kami itu tidak sebatas ilmu. Itu iman kami, keyakinan kami. Jadi tidak mungkin engkau lebih daripada kami. Apalagi kekristenan itu sudah ribuan tahun. Kok tiba-tiba datang, apa itu, Suma atau siapalah namanya itu. Kebetulan banyak saya punya teman-teman itu kan. Wow, tantang. Orang Kristen siapa yang bisa jawab? Jawab tidak jawab bukan urusan. Bukan berarti kemudian kita tidak jawab lalu kita meragukan iman kita dan karya Roh Kudus lewat Alkitab. Tidak, kita tetap yakin itu karya Roh Kudus. Tuh. Oh, datanglah pendeta satu. Mungkin sudah tahu. Saya tantang. Waduh, ini baku-baku tantang ini. Saya tantang. Siapa yang lebih berkuasa? Kita datang kepada orang sakit. Siapa yang sembuh? Doamu atau doaku? Astaga. Barometer kok cuman soal sembuh atau tidak walah. Kita percaya mujizat itu. Tapi kita ikut Yesus, jawab atau tidak. Tetap kita ikut Yesus. Saya bilang waduh. Tapi mari kita lanjut dulu. Ya. Firaun suruh, bisa dibayangkan. Satu sisi Firaun tidak berdaya dengan 10 tulah. Di sisi lain orang-orang Ibrani sudah tidak mau tunggu cepat lama. Aduh ini kan dari nenek moyang kami. Kebetulan di generasi kami Tuhan jawab itu. Dan kami ingin cepat ke Kanain. Tanah yang dijanjikan. Jadi orang merdeka. Jadi orang yang memiliki pribadinya. Jadi orang yang hidup untuk dirinya. Dan semuanya yang serba milik sendiri. Oh pingin dong. Itu dua hal yang terjadi di sana. Saya pikir ya betul juga. Kan yang dari seberang ikut Yesus ada dong ingin sesuatu
Saya sudah ikut Yesus, saya ingin ekonomi saya diupahkan, saya ingin pendidikan saya ingin karir, saya ingin usaha saya maju. Wajar itu pemikiran itu. Tapi ketika saya baca di kalimat di situ, betapa girang orang Israel. Waduh Tuhan, ternyata di generasi kami yang Engkau jawab dan waktunya kami menjadi orang merdeka. Tapi apa yang terjadi? Lihat kalimat berikut. Naha. Allah tidak menuntun mereka. Naha tidak, itu tidak. Naha tidak memimpin, tidak mendampingi, tapi sebaliknya. Di satu sisi orang Israel bilang, Tuhan, waktunya kami bersorak-sorai kepadamu. Karena bukti Tuhan sudah jawab, kami akan ke negeri yang Engkau janjikan, yang justru generasi kami yang akan menikmati. Firaun bilang, salah, pergilah. Ayo sudah, saya tidak mau tahan kalian. Cepat. Antara perasaan segirang itu. Lalu Tuhan bilang, aku tidak memimpin kalian. Waduh. Coba. Bagaimana perasaan orang Israel? Tuhan tidak memimpin. Artinya Tuhan menghalau. Tuhan palang untuk tidak langsung ke Kanaan. Padahal dari Misraim itu ke Kanaan, kalau dia ikut Filistin mungkin cuma 4 bulan. Jadi betapa mereka ingin cepat-cepat. Tapi Musa tulis Allah tidak menuntun. Dia palang itu. Untuk engkau tidak pergi. Coba. Bagaimana perasaan? Kita sudah berdoa, sudah ikut Yesus. Kita sudah berbuat sesuatu. Sudah tinggal sejengkal kita berhasil, kita sukses. Kita meraih sesuatu. Tiba-tiba Tuhan bilang tidak dapat. Saya sudah joget 24 jam di fokus. Tapi Tuhan bilang, aku palang. Aku halang. Mungkin mereka berpikir, Tuhan tidak adil. Kenapa dong? Kalau janjimu, kenapa tidak justru mestinya engkau dorong dan engkau berkata cepat-cepat jalan supaya engkau tiba sampai di Kanaan. Kalian hidup sebagaimana orang merdeka. Kalian bimbing di sana. Kalian menjadi banyak sana. Kalian memerintah diri kalian. Dan kalian menjadi orang merdeka. Sudah ada kesempatan. Generasi yang lain tidak ada kesempatan. Tapi Tuhan menuntun. Apa maksud Allah melakukan hal itu? Seolah-olah Filistin menjadi ancaman yang besar. Padahal di zaman itu Filistin tidak ada apa-apanya dengan Mesir. 1 kali kebas saja Mesir 10 tulah. Firaun menyerah. Masakan Filistin. Tuhan tidak mampukah itu? Apakah seolah-olah Tuhan tidak sanggup menaklukkan padahal dia sudah taklukkan Mesir? Masa Filistin dia tidak taklukkan di sana? Padahal cara tercepat, harapan mereka begitu besar untuk segera tiba kebahagiaan Israel di tanah yang dijanjikan. Tapi justru apa sebenarnya? Justru di situ Allah ingin menunjukkan kemahatauan Dia terhadap bangsanya. Daripada bangsanya mengetahui untuk segala sesuatu bagi dirinya. Jadi kalau kita seperti dihambat, tetap percaya saja. Loh bisa saja. Bisa saja Tuhan. Silakan. Bisa saja Tuhan buat mujizat. Tapi nanti lama-lama orang Israel hanya terus mujizat, mereka tidak terbangun dengan harapan Tuhan menjadi imamat rajani. Umat yang rajani. Sudah mental bobrok, sudah mental budak, tidak bisa. Tuhan bilang kalau saya kasih terus, lama-lama orang datang menyerang, kalian pun menyerah. Dan lebih parah dari itu, ya, Tuhan tahu kan bangsanya. Disitulah kemahatauan Tuhan.
Bukan Tuhan tidak mau, bukan Tuhan tidak sanggup. Jadi bukan kita dihalang keberhasilan, kesuksesan, pencapaian yang kita mau. Bukan, karena Tuhan maha tahu. Engkau cuma tahu di saat engkau tarikkan napas, itu yang engkau tahu. Selebihnya engkau tidak tahu. Siapa yang bisa tahu 1 menit ke depan? Dia hadapi orang-orang yang pintar berperang. Orang-orang yang besar. Orang-orang yang sanggup dengan segala peralatan yang tidak mungkin bisa dilewati oleh orang Israel. Kalau dia buat mujizat, lama-lama orang Israel, kalau kita sering dapat kemurahan Tuhan, mujizat, lama-lama kita tidak akan hargai itu. Oh gampang, tidak usah kerja, ada mujizat kok. Akhirnya mujizat tidak ada nilainya. Dan akhirnya orang Israel hanya terus seperti itu. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Mari kita lihat ayat 17 kalimat ketiga. Jangan apa? Jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi Tuhan tahu. Jangan bangsa itu menyesal. Kata menyesal itu naham. Naham itu berduka cita. Nah kalau berduka cita itu tewas. Tuhan tidak mau bangsa ini mati dan engkau tidak sampai ke Kanaan. Itu sebabnya aku halangi. Aku tidak menuntun engkau karena aku maha tahu. Aku tahu keinginanmu, kerinduanmu yang besar. Tapi jangan sampai engkau menyesal. Kalau menyesal dalam teks Indonesia seperti putus asa. Padahal ya naham itu bukan sekedar putus asa seperti teks Indonesia. Naham itu berduka cita. Dan Tuhan tidak ingin engkau musnah. Jadi kalau kita sudah setia ikut Tuhan, sudah jual iman, berpaling kepada Kristus, dan seolah-olah kok lambat ini kemajuan, lambat ini penghalang besar. Tuhan sedang menahan itu. Karena Tuhan tahu. Sebab kalau engkau maju bisa saja, tapi engkau akhirnya hancur dan gagal. Dia tahan itu. Jadi bukan Tuhan tidak sanggup menaklukkan Filistin. Sekali kebas selesai. Mungkin juga kita bertanya kenapa Tuhan melakukan hal yang sama seperti di Mesir. Kenapa Tuhan tidak lakukan dengan 10 tulah, berikan tulah buat Firaun. Buat Filistin. Justru disitulah nilai sesungguhnya kita ikut Yesus. Amin. Ketika engkau dengan segala kelimpahan, engkau tidak terbukti kesetiaanmu. Tapi ketika engkau sedang mengalami permasalahan yang seolah-olah tidak membuat engkau mampu berdiri, disitulah nilai kita orang percaya. Kalau semua ada sih ya gampang lah, ndak orang percaya juga bisa bersuka cita gitu. Nah, itu sebabnya Tuhan tidak ingin lakukan terus menerus supaya nilai pertolongannya tidak dianggap hal yang biasa, bukan lagi sesuatu yang dahsyat. Tapi ya biasa gitu. Sekaligus dia melatih orang Israel. Karena orang Israel sudah redup jiwanya. Mentalnya budak. Jadi Tuhan ingin supaya mereka, nanti kita lihat. Supaya mereka jangan enak, indah sampai terus kemudian itu. Tuhan ingin mereka punya jiwa yang perkasa, mental yang berani, yang kuat sebagai umat Allah. Jadi kalau kita alami itu, Tuhan sedang bentuk supaya kita kuat. Nah, ya, karena trauma di Mesir dari turun-temurun loh, coba bayangkan. Sebab ada 2 peristiwa di balik itu. Coba kalau dia langsung ke Filistin. Ada enggak laut Tiberau terbelah? Tidak ada catatan itu dalam Alkitab. Yang akan menggemparkan Mesir dan semua manusia.
Orang Israel tidak tahu. Padahal Tuhan ingin supaya kalian menyaksikan, melihat. Engkau sudah percaya, engkau sungguh-sungguh. Kalau engkau langsung Filistin, maka engkau tidak akan melihat, tidak melewati hal yang tidak akan pernah terjadi. Dan itu yang membuat sampai detik ini orang Mesir trauma. Peristiwa itu. Jadi kalau kita seperti ditahan Tuhan, Tuhan ingin ada sesuatu yang lebih hebat untuk kita lihat itu. Supaya kita boleh merasakan bahwa saya ikut Yesus tidak sia-sia. Saya ikut Yesus bukan sekedar ikut-ikutan. Tapi ada peristiwa besar yang Tuhan mau engkau menyaksikan itu dalam hidupmu. Nah, dia tuntun sana. Melatih kesetiaan, ketaatan, ketulusan mereka. Oh perlu. Mau lihat orang tulus kepada Tuhan, jangan waktu dia semua ada. Mau lihat dia melayani sungguh-sungguh, jangan waktu dia sedang dalam keadaan kelimpahan. Kalau dia sudah hebat, sudah latihan. Aduh, lagi ada di sini, lagi ada di sana. Nanti aja ya, bulan depan aja. Coba. Ayat 18. Mari kita baca. 2 ayat dan kita tutup. Itu sebabnya maksud Tuhan di sana. Ayat 18. Allah apa? Menuntun bangsa itu berputar. Cukup. Tuhan ingin itu. Hasilnya Tuhan lewat dia berputar. Bahasa Indonesia ini menuntun, tidak menuntun, cuma ditambah kata tidak dan tidak dihapus jadi menuntun. Tapi bahasa Ibrani itu memang berbeda. Lonaha dia palang, dia tidak tuntun. Dan kata menuntun yang sama dalam bahasa Indonesia disebut el sahab. Tuh. Kata sahab itu dikelilingilah engkau, dipagari. Coba. Ayam dipagari. Siapa bisa masuk? Bahasa Indonesia tidak terlalu bisa membedakan. Cuman kata tidak. Menuntun berarti dituntun. Tidak berarti tidak. Tapi dalam bahasa Ibraninya, naha, lo naha itu tidak menuntun. Sedangkan menuntun artinya sahab. Am itu umat. Sahab. Dia tidak hanya sertai. Dia tidak hanya mengikuti, dia pagari engkau, dia kelilingi perjalanan engkau. Jadi sekarang ikut Yesus kita, mungkin kapan dia mau jawab berhasil, itu tidak lagi soal. Yang penting dia pagari kita. Amin. Itu. Dia kelilingi kita. Lihat. Sebaliknya bagi musuh-musuhnya berlaku kata naha. Dia menghalau untuk musuh-musuhnya. Sebab dia mengelilingi berarti dia menghalau musuh untuk menyerang. Lihat. Mari kita belajar dari bangsa ini. Tapi yang terpenting dia atur jalan kita. Dia berputar memang jauh sekali. Tapi mari kita lihat jauh jalan yang dia tempuh. Kalimat berikut. Melalui jalan di padang apa? Gurun. Gurun itu midbar. Midbar itu dari kata dabar. Direct midbar. Di padang gurun. Daud dalam kekecewaannya selalu dia ungkapkan lebih baik aku ada di padang gurun. Tahu arti padang gurun? Tidak ada kehidupan. Tetapi dalam perspektif kita orang percaya, melalui jalan padang gurun itu artinya direct midbar. Kata direct midbar, jalan itu ya, midbar, jalan yang penuh janji itu Tuhan. Midbar, dabar, firman. Jalan yang dipenuhi janji, tidak apa-apa kita berputar. Amin. Tapi jalan yang kita jalani bukan jalan menuju kepada kebinasaan. Direct midbar. Jalan yang dipenuhi dengan janji.
Tuhan. Ketika kita jalani, Tuhan aku sedih. Ada firman Tuhan, aku hiburkan engkau. Ketika kita jalani padang itu, gurun itu, Tuhan aku takut. Jangan engkau takut. Sebab firman Tuhan menyertai engkau dalam perjalanan. Di pagarimu ada janji firman Tuhan. Tuh. Ya. Firman. Jadi sekalipun kita di padang gurun yang gersang, sepertinya tidak ada kehidupan. Yang ada masalah, kesukaran, sakit. Tapi di sana ada janji Allah. Pemeliharaan Allah. Menjadi jaminan bagi kita. Dibuktikan dengan perjalanan umat. Baru kalimat berikut, menuju laut. Waduh. Coba mereka ke Filistin. Tidak ada itu. Ayat itu di dalam Alkitab. Yang membuat sampai sekarang. Dan itu membuktikan bahwa betapa hebatnya penyertaan Tuhan terhadap bangsanya, umatnya. Laut terbelah. Kalau Tuhan ikut mereka punya mau, langsung mereka tidak akan menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Sekaligus di Teberau itu, hidup yang baru orang Israel terima. Sekaligus di situ air menenggelamkan. Pupus sudah harapan Firaun. Tuh. Beri kemuliaan dulu sama Tuhan. Yang terakhir ayat 22. Mari kita baca di sana. Tiga, dua, satu. Dengan Keluaran tadi, Keluaran 13 ayat 20. 22. 321. Keluaran pasal 13 ayat 22. Mari kita baca bersama-sama 321. Ya, amin. Dengan tidak beralih, artinya lomus, tidak beranjak. Sekali dia tetapkan seterusnya. Dia tidak beranjak, dia tidak tinggalkan, dia tinggal bersama orang Israel. Jadi janjinya. Jadi mari yang sudah ikut Yesus dan yang sudah lahir di dalam Yesus, mari kita belajar dari sini. Mengapa Tuhan seolah-olah menghalangi perjalanan mereka. Supaya umat ini terekam. Akhirnya dituliskanlah, dibaca kepada orang Israel. Sampai kepada kita. Amin. Apa yang dia alami. Tuhan sudah berikan janji buat kita. Allah yubarik lakum. Tuhan memberkati kita sekalian.